Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di kuliah Matematika Informatika dan bahasan kita sekarang adalah konversi sistem bilangan baik by manual ya di Code-Red atau by Microsoft Excel. Ini diperuntukkan untuk prodi bisnis digital, komputerisasi akuntansi dan sistem informasi untuk semester 1. Materi yang akan kita bahas, ini yang pertama adalah konversi desimal ke biner, kemudian desimal ke oktal, atau desimal ke heksa. Nah, akan tetapi ini untuk pembagian 8, apalagi pembagian 16, ini sangat sulit. Makanya kita ada cara yang lebih mudah. Kita konversikan dulu desimal ke biner, lalu ke oktal. Ya, ini sama desimal ke biner lalu ke heksa. Jadi tidak langsung dari desimal ke heksa karena memang pembagian 16 itu sangat membingungkan. Kebalikannya, kalau misalkan kita punya nilai biner, kita akan masukkan ke oktal. Biner ke heksa ini sangat mudah kalau yang ini ya. Dan yang paling menantang adalah ini, biner menuju desimal. Misalkan kita punya nilai, yaitu misalkan 117 desimal, ya, kita akan konversikan ke biner, ini dengan pembagian angka 2. Oke, sekarang kita coba untuk 117, ini dibagi dengan 2, ini sama dengan 58, ya. Tetapi ini tidak habis ya, jadi 117 dibagi 2 itu sama dengan 58, menyisakan angka 1 di sini. Oke, ini kita coba ingat-ingat, ini sisanya 1 di sini. Dan sekarang ke 58, kita bagi 2 kembali. Ini hasilnya adalah 29. Nah, sisanya adalah 0, karena genap ya. Jadi 29 dikali 2 itu adalah 58. Habis. Nah, sekarang 29, kita bagi 2 lagi, ini menjadi 14. Dan menyisakan angka 1. Kemudian kita coba bagi 2 lagi menjadi angka 7. Sisa 0. Kemudian angka 7 kita bagi 2 lagi menjadi 3. Sisanya 1. Kemudian 3 kita bagi 2 lagi menjadi 1. Sisanya 1. Dan 1 kita bagi 2 lagi menjadi 0. Stop di sini dan sisanya adalah 1. Nah, ini sisa hasil bagi atau modulus, inilah hasil yang kita inginkan ya. Nah, dari desimal 117 menjadi biner. Tapi bukan dari atas bacanya ya, tapi dari bawah. Dari bawah ke atas. Nah, jadi dari angka yang ini. Maka nanti hasilnya 117 basis 10 itu sama dengan, ya kita bacanya dari bawah ya, 111. Nah, kemudian ini 01, 01. Jangan lupa di sini dikasih basis 2 atau basis biner. Sekarang kita konversikan 117 ini ke oktal dengan cara pertama. Sama, yaitu dengan pembagian angka 8. Nah, jadi 117 ini harus dibagi 8. Nah, karena kita memang agak membingungkan, ya, berapa sih 117 dibagi 8 ya? Kita kan pakainya cara manual nih ya. Nah, berarti kita harus istilahnya Code-Red lah istilahnya ya. Nah, ini 117 dibagi 8, ini dengan pakai cara lama ya. Nah, yaitu sama dengan, kita ambil 2 digit dulu, yaitu 11 nih. Angka 11 ini. 11 dibagi 8, itu sama dengan 1. Nah, 1 dikali 8, itu sama dengan 8. Nah, yang 11-nya ini kita kurangi ya. 11 dikurangi 8, itu adalah 3. Ya, 11 dikurangi 8 itu 3.
Nah, sekarang sisanya nih angka 7 nih. Angka 7-nya turun. Nah, ini sekarang jadi 37. 37 dibagi 8 itu adalah 4. Nah, ya, jadi 4 kali 8 itu adalah 32. Kita kurangi 37 dikurangi 32 itu adalah 5. Nah, jadi 117 dibagi 8 itu adalah 14. Yang ini ya. Ini hasilnya berarti di sini kita tulis 14. Dan ini angka 5 berarti sisanya ya, sisa hasil bagi itu di sini. Modulusnya 5. Sekarang 14 dibagi 8 ini nggak usah dikotret lagi ya. Kalau atau misalkan mau boleh ya, misalkan 14 dibagi 8 itu sama dengan 1. 1 dikali 8 jadi 8, kita kurangi 14 kurangi 8 itu sama dengan 6. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini, 14 bagi 8 itu sama dengan 1. Nah, sisanya berapa? Yang ini ya. Nah, yang ini, nah sisanya adalah 6. Nah, untuk 1 dibagi 8 tentu pastinya 0, sisanya 1. Seperti biasa, dibacanya itu dari bawah ke atas ya. Jadi dibacanya adalah 165. Nah, jadi untuk 117 basis 10 ini sama dengan 165 basis 8. Ada cara yang lain untuk mengkonversikan dari desimal ke oktal, yaitu dari desimal ke biner, kemudian ke oktal. Nah, di yang sebelumnya kita sudah punya hasil ya ini ya. 117 ini sama dengan 111 0101 biner. Kita sudah punya ini. Nah, sekarang makanya kita akan coba ubah cara kita ya, asalnya yang di atas ini pembagian 8 ya, memang agak sulit ya untuk pembagian 8. Nah, pakai cara 2. Ini kan hasil dari biner kita yang tadi ya. Nah, ini kita bagi 3 digit. Mulai dari kanan dulu ya. Mulai dari kanan ini 3 digit. Nah, ini 3 digit segini ya. Jadi 101. Kemudian 3 digit kedua. Nah, ini 110. Kemudian digit ketiga. Nah, 3 digit ya. Nah, sekarang 3 digit ini 101, 110 dan 1 ini ya. Ini kita konversikan menggunakan tabel biner ya, tabel konversi biner. Untuk tabel konversi biner yang ini, nah ini untuk tabel konversi biner, misalkan binernya adalah 1, binernya 1, oktalnya 1, heksalnya 1. Ini sudah ada di materi sebelumnya ya untuk yang ini. Dan kita lihat ke bawah, ini sampai 16. Nah, ini. Jadi ini kita harus ya sedikit menghafal ya untuk yang ini nih. Kalau misalkan desimalnya 5, yang ini. Nah, ini untuk oktalnya berapa? 5 ya, untuk binernya 101. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini ya. Ini kan 3 digit nih. Lihat ini 101. Nah, 101 yang ini dia nih. 101 adalah angka 5. Maka kita tulis di sini angka 5. Yang 110 ini angka berapa nih? Kalau desimalnya 110. Oh, berarti angka 6. Nah, kalau 1 ya pasti 1 ya. Jadi kita nggak usah mikir lagi nantinya. Kita langsung saja tulis 117 basis 10 itu sama dengan 165 basis 8. Hasilnya sama ya, ini 165.
Yang atas juga ini 165. Yang atas itu dengan pembagian 8, kalau yang bawah ini dengan konversi ke biner dulu, kemudian ke oktal. Nah, cara 2 ini hampir sama dengan cara 2B ya, yaitu desimal ke biner dulu, kemudian ke heksa. Nah, kalau untuk ke heksa, ini 4 digit ya, ini 4 digit. Nah, ini 4 digit. Kemudian ini juga 4 digit ya. Kalau nggak ada di depannya ya nggak apa-apa ya. Berarti ini anggapannya ada angka 0 ya. Nah, 4 digit yang pertama paling kanan ini adalah 0101. Ini 0101 ini angkanya berapa? Kita lihat tabel 0101. Nah, 0101 itu berarti nggak ada di sini ya. Berarti yang ini nih. Karena anggap saja di sini ada angka 0 ya. 0101. Berarti 5 ya. Nah, ini kita tulis 5. Kalau 111 yang ini ya. Nah, ini adalah 7. Nah, jadi 111 kok 111 ya? Bukan ya. 117 maksudnya ini 117 basis 10. Ini sama dengan 75 basis 16. Sekarang kita konversikan dari oktal ke biner. Misalkan kita punya angka 172, tapi basisnya 8 atau oktal ya. 172 oktal, ini kita konversikan ke biner. Nah, jadi berapa ya hasilnya? Nah, ini dengan kebalikan dari cara yang 2B ini ya. Nah, ini kebalikannya. Ini kita bagi 3 digit ya. Jadi kita space-nya dulu. Ini untuk angka 1, ini untuk angka 7, ini untuk angka 2. Dan kita buat sebuah space untuk 3 digit. Ini untuk 3 digit dan ini juga untuk 3 digit ya. Kita cari yang di sini ya untuk angka 2. Angka 2 berarti yang ini 10. Nah, tapi kita butuhnya itu 3 digit ya. 10. Nah, ini 10. Kita butuhnya 3 digit, berarti kita tambahkan 0 di sini. Nah, jadi 0, 1, 0. Kemudian 7. 7 itu 111, nggak masalah ya. 111. Nah, yang ini 111. Nah, kalau angka 1 ya pastinya 1. Nah, walaupun di depannya ada angka 0 kan nggak ngaruh ya. Nah, berarti sekarang kita tinggal gabungkan saja digit ini semuanya. Jadi, mulanya dari angka 1 ini ya, 1111. Sini. Tambahkan 3 digit lagi, 01, 0. Nah, jadi hasilnya ini. Jadi 172 basis 8 sama dengan 111010 basis biner ya. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan angka yang lebih besar. Coba kita memakai angka 447 desimal. Kita coba konversikan ke biner, dan dari biner kita konversikan ke oktal dan heksa. Baik, untuk 447 kita bagi 2 ya. Kemudian hasilnya adalah 223. Cuma ini tidak habis, makanya dia itu menyisakan angka 1. 223 kita bagi 2, itu hasilnya adalah 111. Cuma ini juga nggak habis ya, ini menyisakan angka 1. 111 dibagi 2, ini sama dengan 55, masih menyisakan angka 1. 55 dibagi 2 itu sama dengan 27, juga menyisakan angka 1. 27 bagi 2
itu sama dengan 13 ya. Ini menyisakan juga angka 1. 13 dibagi 2 itu sama dengan 6, masih menyisakan angka 1. 6 dibagi 2 itu 3, dan sekarang ternyata tidak menyisakan ya. Ini habis ya. 6 dibagi 2, 3, sisanya 0. 3 dibagi 2 ini sama dengan 1, menyisakan angka 1. Dan 1 dibagi 2 pastinya 0, habis. Menyisakan angka 1. Dan seperti biasa dibacanya itu mulai dari bawah ke atas ya dibacanya. Nah, kalau misalkan kita masih bingung, kita harus menambahkan beberapa jarak ya. Dan untuk desimal itu kan 3 digit ya, ribuan gitu ya. Kalau untuk biner itu 4 digit, ya lebih enak dibacanya gitu ya. Tapi dari atas sini nih ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada pembatas. Kemudian di sini lihat ini 1, 1, 0, 1 juga ada pembatas. Nah, berarti ini dibacanya kan tetap dari bawah ya. Dari bawah dibacanya 1, tulis angka 1 di sini. Kemudian 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Dan blok terakhir ini adalah 1, 1, 1, 1. Nah, inilah hasilnya dari 447 desimal menjadi 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1 biner. Nah, sekarang kita sudah punya binernya nih ya. Kalau kita sudah punya binernya, maka kita dengan gampangnya mengubah ini ke oktal atau ke heksa. Kita sekarang konversikan ke oktal, yaitu dengan cara 3 digit ya. Kita tulis 1, 1, 0, 1, 1, 1, bla 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 bla. Nah, segini. Sama dengan kayak gini hasilnya. Kemudian kita 3 digit. Ini 3 digit. Ini 3 digit. Dan ini juga 3 digit. Kita lihat di tabel. Ya, yang ini. Nah, sekarang untuk 111. 111 kita lihat tabel 111 itu adalah 7. Ini 111 juga 7. 110 110 ini dia 6. Nah, ya. Jadi kita nggak usah bingung-bingung dengan pembagian angka 8 ya. Jadi kok 447 bagi 8 berapa sih? Nah, bingung ya. Pembagian 2 saja yang lebih gampang. Sekarang kita konversikan ke heksa ya dengan cara yang sama, cuman di sini bedanya adalah 4 digit. Ini 4 digit. Ini juga 4 digit. Ini juga 4 digit, cuman nggak ada digit lagi, ya udah 1 aja ya. Yang ini yang paling mudah nih, angka 1 kita konversikan menjadi angka 1. Nah, tapi yang ini kita harus melihat tabel konversi. Tabel konversinya kita mulai dari yang ini ya, 1111. Ini kita lihat di sini 1111 itu 15 ya. Nah, kalau 15 itu ya berarti F. Nah, ini 15 ini ya, yang ini ya. 15 kita konversikan yaitu menjadi F di dalam heksa. Kalau yang ini 1011. Lihat di sini 1011 itu adalah 11 atau B. Nah, ini jadi 11 atau B. Ini 1 ya tetap aja angka 1. Nah, jadi hasil akhirnya 447 basis 10 sama dengan 1 BF di dalam heksa. Sekarang kita konversikan dari biner ke desimal.
Nah, ini lumayan apa ya? Harus hitung-hitungannya agak besar ya. Misalkan kita punya angka biner 10, 11, 10, 10, basisnya biner tentunya. Kita akan jadikan basis 10 atau desimal. Berapa sih desimal dari angka biner ini? Nah, caranya ya kita harus membuat sebuah tabel sesuai dengan jumlah digit biner ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita harus bikin 8 kolom. Nah, ya ini ya. Nah, nanti tiap kolom nanti kita harus kalikan dengan digit dengan 2 pangkat n. N-nya dimulai dari pangkat 0. Nah, sekarang kita bikin tabelnya dulu. Kita bikin tabel. Dan kita masukkan tabel di dalam tabelnya yaitu seluruh angka yang sesuai kitab digitnya ya. Nah, ini ada 8. Oke, yang digit terakhir paling kanan. Nah, digit terakhir yang paling kanan kita kalikan dengan 2 pangkat n, mulai dari 2 pangkat 0. Nah, yang ini 2 pangkat 0. Ini kita nanti kalikan dengan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Nah, jadi kan ini 8 digit, terakhirnya berarti 2 pangkat 7. 2 pangkat 0 itu adalah 1. Jadi berapapun angkanya, kalau dipangkatkan 0 pasti 1. 3 pangkat 0, 1. 5 pangkat 0, 1. A pangkat 0, 1. X pangkat 0 juga 1. Kalau misalkan 2 pangkat 1, itu sama dengan 2. Jadi dirinya sendiri ya. Kalau 5 pangkat 1, ya 5 ya. X pangkat 1, ya tetap X. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16. 3, 2, 6, 4. 1, 2, 8. Nah, sekarang kita cari yang angka satunya saja. Yang di atas ini, angka satunya aja. Kalau di angka-angka 1, kita tulis lagi di sini. 1, 2, 8. Ini angka 0 kita abaikan, ya. Kemudian ini angka 1 kita tulis lagi 32. Ini angka 1 kita tulis lagi 16. Angka 1 tulis lagi 8. Ini adalah angka 0 kita abaikan. Ini angka 1, ini berarti 2. Ini angka 1 berarti 1. Silahkan tambahkan semua. 128 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 2, ditambah 1. Itulah hasilnya, desimal. Kalau membingungkan ya, kita harus satu-satu ya. 128 ditambah 32, itu sama dengan 8 tambah 2, berarti 10, naik 1. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, berarti 6, turun 1, berarti 160. Ini nilai sementara ya. 160 ditambah 16. Ini 6. 6 sama 1, ini berarti 7. Turun 1, 176. Ini masih nilai sementara. Nah, kemudian ditambah lagi 8. Nah, 6 tambah 8, ini 14. Naik 1, ditambah 7, jadi 8. Turun, 184. Nah, kemudian 4 ditambah 2, yang ini ya, dari sini nih. 4 tambah 2 jadi 6. Ini tinggal turun jadi 186 ditambah terakhir ini angka 1. Ya, jadi 187. Nah, ini hasilnya. Nah, sekarang kita akan coba konversikan bilangan kita ya. Dari desimal ke biner, oktal, heksa yang menggunakan Microsoft Excel. Ini kalian sudah membuka Microsoft Excel-nya. Nanti untuk file awalnya bisa didapatkan di komentar. Nah, untuk ini ada sheet konversi.
Ini tidak ada rumus apapun. Di sini ada salah satu bilangan, misalkan 447. Kita konversikan ke biner, oktal, dan heksa. Ya, ini kita pakai cara manual dulu, tapi by Excel. Cara manual by Excel. Oke, sekarang kita coba sama dengan 447. Ya, sama aja 447. Sama dengan atas, ini kan biner ya. Berarti dibagi 2, enter. Ini ada koma-komanya. Nah, kita nggak mau ada komanya, kita hanya butuh integernya saja. Jadi sama dengan integer dari yang atas ini dibagi 2, kemudian kurung tutup. Ya, enter. Jadi 223. Kalau kita sudah punya rumus ini ya, kita tinggal tarik saja ke bawah. Nah, nanti sampai ke 0 udah diabaikan saja dulu. Jadi untuk 447 dibagi 2 sama dengan 223. 223 dibagi 2, 1, 1, 1. Terus bagi 2, dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2, dan terus ke bawah dibagi 2. Nah, yang ini kita isi dengan modulus. Jadi ini sama dengan 447 modulus 2. Tapi ini untuk modulus ini nggak akan bisa di Microsoft Excel ya. Ini pasti error ya. Nah, ini untuk modulus ada sebuah fungsi khusus untuk di Excel yaitu mod. Modulus dari numbernya itu adalah yang ini 447. Kemudian pembaginya adalah angka 2. Enter. Nah, ternyata di sini 447 dibagi 2, dibagi 2, 447 bagi 2. Ini sama dengan 223, sisanya 1. Kita tarik aja ke bawah. Ini 223 dibagi 2, ini sama dengan 111. Cuma nyisa ya, 111. Nah, ini terus ke bawah, ke bawah, ke bawah, dan inilah hasilnya ya. Nah, kita lihat untuk di secara manual kan sama hasilnya 1101. Cuman lihat dari atas dulu, ini by 4 digit ya. Kita coba kasih tanda dulu, format cell dengan tanda tebal. Nah, segitu, dan formatnya segitu, outline yang besar. Nah, ini ya, jadi by 4 digit 4 digit. Oke, kita bacanya dari bawah tetap ini 1, kemudian spasi, kemudian ini 1011, 1011, spasi 1111. Ya, enter. Inilah hasilnya untuk di biner. Untuk di desimal ke oktal ya hampir sama saja untuk pembagiannya ya. Jadi sama dengan ini. Jadi ini sama dengan kita ambilnya integernya saja dari atas dibagi 8. Bentar. Jadi 55 bagi 8 terus ke bawah. Nah, cuma stop di sini ya. Ini sama dengan modulus yang ini divisornya adalah 8. Enter. Jadi 7, tarik ke bawah. Nah, inilah hasilnya ya. 6, 7, 7. Dibacanya dari bawah. 6, 7, 7. Untuk heksa, sama caranya. 9447. Dan sama dengan integer, kita ambil integernya dari atas dibagi 16. Jadi adalah 27. Tarik ke bawah, dan ini sama dengan mod dari ini divisornya adalah 16. Nah, pembagian 16 sangat sulit ya, tapi menurut Excel tinggal 1 kali enter saja udah jadi ya. Oke, sekarang kita scroll ke bawah. Nah, ini 15. 15 kita konversikan berdasarkan tabel ya, tabel yang ada di tabel konversi. 15 itu apa? Nilai untuk heksanya itu adalah
F ya. F. Sedangkan 11 itu adalah B. Dan untuk 1 ini tetap angka 1. Kita baca dari bawah, ini 1 B F. 1 B F. Nah, itu adalah cara semi manual ya. Dengan memakai cara hampir yang kayak di manual tadi. Tapi ada cara yang lebih praktis ya, namanya juga kan komputer kan, untuk memudahkan pekerjaan kita. Nah, kita tulis saja sama dengan dash to bin. Nah, ini formulanya dari ini. Tuh, sama aja ya. Ini sama dengan dash to octal dari ini. Sama dengan dash to hex dari yang ini 447. Enter. Hasilnya ya sama saja. Kalau misalkan ada yang nanya itu ya, Pak, kenapa ngejelasin mulai dari yang manual gitu ya? Toh dengan Microsoft Excel tinggal sekali enter langsung udah jadi hasilnya. Nah, tentunya ini untuk melatih kemampuan kita berpikir kritis, teliti, seksama ya. Untuk nantinya kita mungkin terjun di dunia kerja pasti butuh ketelitian. Nah, ini kita sedang latihan ya. Makanya di awal kita memakai cara manual, kemudian kita memakai cara semi manual, dan terakhir kita memakai formula. Oke, untuk pembahasan untuk sistem bilangan itu saja dari Pak Iin ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.